Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di eh, mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan dengan chapter pemasaran. Oke, baiklah. Di chapter pemasaran ini kita akan bahas terkait dengan konsep pemasaran, strategi dan taktik pemasaran, dan konsep bauran pemasaran. Memang ada beberapa yang perlu kita jelaskan detail di chapter pemasaran nantinya. Oke, yang pertama ada beberapa definisi pemasaran dari Kotler dan Lin tahun 2007, bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Jadi adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Definisi lain menurut Daker bahwa pemasaran bukan sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang mencapai, yaitu dari sudut pelanggan. Dalam setiap bisnis hanya pemasaran yang menciptakan pendapatan, yang lain hanya menciptakan biaya. Jadi urgenitas atau esensial kebutuhan pemasaran dalam suatu bisnis sangat penting. Ada beberapa yang dipasarkan. What is ya yang dipasarkan itu ada sesuatu yang bernilai, intinya seperti itu. Tapi sebagian besar orang memasarkan yang mereka pasarkan adalah barang, jasa, dan ini mungkin salah satu sesuatu yang bernilai yaitu gagasan atau ide. Yang pertama, pemasaran barang konsumsi atau consumer good, yaitu yang dibeli untuk penggunaan pribadi atau end user. Ada barang industrial atau barang industrial good. Itu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Jadi produk itu dibeli untuk diproduksi kembali, dalam hal ini mungkin melengkapi produk yang baru atau produk itu belum selesai, dia finishing dan menjualnya kembali. Berikutnya adalah pemasaran jasa atau services, yaitu produk yang tidak tangible, intangible, tidak nampak, tidak nyata seperti keahlian, aktivitas yang tidak dapat dimiliki. Jadi ini ada chapter khusus untuk kita pelajari di pemasaran jasa nantinya. Jadi services ini dalam bentuk sesuatu yang tidak nampak, tetapi bernilai. Ya. Jadi seperti konsultasi, keahlian khusus seseorang, dan sebagainya. Dan yang terakhir mungkin yang lebih abstrak lagi, pemasaran gagasan. Jadi pemasaran gagasan ini bisa kita definisikan di dalam chapter kewirausahaan adalah kemampuan kita menyampaikan gagasan usaha atau bisnis plan yang kita sudah buat. Jadi kita berusaha memasarkan sesuatu yang bernilai pastinya. Jadi apapun yang kita pasarkan, what is marketed, yaitu sesuatu yang memiliki nilai, something value. Apakah itu barang atau jasa maupun gagasan. Strategi pemasaran, ada beberapa strategi besar yang mungkin bisa saya jelaskan dalam chapter ini, yaitu yang pertama adalah strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar ini dia berusaha memasarkan produk secara
gencar, ya. Jadi dia menggunakan semua pasar yang dia targetkan. Dia menjual secara massal sebuah produknya dengan menggunakan biasanya strategi produk harga murah, ya, sehingga dia bisa menembus pasar. Strategi yang kedua adalah strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar ini suatu perusahaan sudah memiliki satu atau beberapa pasar yang dia miliki, tapi dia berusaha untuk mengembangkan pasarnya menjadi lebih besar lagi. Dan yang ketiga adalah strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk ini lebih kepada produk yang ada dikembangkan untuk menjadi beberapa macam jenis variasi produk atau pengembangan produk tersebut sendiri. Dan yang terakhir, segmentasi pasar. Sebenarnya segmentasi pasar inilah yang menentukan produk apa yang akan kita jual, ya, kepada siapa. Jadi ini memetakan siapa yang akan menjadi target market kita dan juga positioning branding dari sebuah produk. Mungkin nanti ada chapter khusus yang menjelaskan. Oke, ini mungkin. Jadi yang terakhir dan yang menurut saya yang paling penting menentukan pasar sebelumnya kita melakukan upaya aktivitas STP ini, segmenting atau segmentation, targeting, and positioning. Segmentasi itu apa? Segmentasi itu membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Jadi segmen yang masih heterogen, kita pilah-pilah menjadi homogen. Dari hasil segmentasi atau pengelompokan tersebut, kita akan memilih yang kita sebut targeting, memilih satu atau lebih segmen pasar yang dijadikan target pasar. Jadi segmen pasar masing-masing yang sudah dikelompokkan menjadi macam-macam, berbagai macam segmen pasar yang homogen, kita pilih mana yang paling tepat untuk sebuah produk atau jasa yang akan kita pasarkan, ya. Dan akhirnya terkait dengan branding nantinya, yaitu positioning. Setelah kita menetapkan target, kita menetapkan posisi produk kita, dalam hal ini merek, ya, lebih ke branding di benak konsumen. Dengan cara apa, ya? Dengan mengupayakan mengkomunikasikan produk kita, nilai atau manfaat produk kita di benak konsumen dibandingkan produk pesaing. Jadi upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen. Dan tentunya harapannya adalah memiliki kelebihan dibandingkan produk pesaing dalam hal branding, ya. Apakah di benak konsumen itu benar produk kita adalah produk yang memiliki kualitas yang terbaik, harga yang termurah mungkin, dan yang lain-lain. Benefit tertentu. Produk yang paling hemat, paling memiliki kinerja yang paling baik, dan sebagainya. Mungkin alternatif pilihan nilai yang mana yang akan kita tanamkan di benak konsumen. Berikut taktik pemasaran. Ada diferensiasi, bauran pemasaran, dan penjualan. Diferensiasi, kita berusaha mendiferensiasikan dari produk yang kita jual. Bisa kita menambahkan service atau pelayanan tambahan dari produk itu, dan kita bisa membedakan dari segi people, dalam hal ini pelayan kita atau orang-orang kita yang melayani konsumen secara langsung, atau keseluruhan perusahaan yang berkomitmen untuk melayani semua konsumen. Dan yang keempat terkait citra tertentu yang diinginkan oleh perusahaan. Diferensiasinya apa sih perbedaan perusahaan kita dibandingkan perusahaan pesaing? Citra yang seperti apa yang ingin kita bangun? Ya, jadi image tertentu yang berbeda dengan produk-produk
citra yang ada di pesaing atau di dunia bisnis yang sudah ada, berbedanya dari mana. Contohnya ada image perusahaan yang menyampaikan bahwa produk image ini adalah produk yang prestis gitu ya dibandingkan produk pesaing, atau produk yang bernilai dibandingkan pesaing. Pastinya ini lebih ke berusaha memenangkan persaingan atau position brand di benak konsumen kalau kita kaitkan dengan brand positioning ya. Berikutnya terkait dengan bauran pemasaran. Sebenarnya tahapan berikutnya setelah segmenting, targeting, positioning, barulah kita menentukan bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu terdiri dari produk, price, place, and promotion. Ya, produk, price, place, and promotion ini produk apa yang kita jual dengan harga berapa yang tepat untuk segmen pasar yang kita pilih, tempat atau distribusi yang kita tetapkan, apakah saluran distribusi pendek atau panjang, direct atau indirect. Ini juga menentukan strategi yang diambil oleh perusahaan. Ya, semakin panjang apa konsekuensinya. Ini kembali lagi juga terkait dengan jenis produknya ya. Dan yang keempat, bauran pemasaran yaitu promosi. Promosi ini tujuannya untuk mengkomunikasikan keberadaan produk atau jasa agar supaya diketahui oleh konsumen atau target market yang sudah kita pilih. Dan spesifik lagi taktik penjualan. Apa yang kita jual ya dari produk maupun jasa yang kita rencanakan untuk kita jual. Bisa kita menjual fitur selling ya. Fitur selling, ada fitur-fitur tertentu yang mungkin belum banyak digunakan atau ditawarkan oleh pesaing, itu bisa kita gunakan. Dan berikutnya benefit selling ya, kita juga bisa menjual manfaat ya. Lebih key point-nya adalah memang orang membeli sesuatu atau konsumen membeli sesuatu itu sebenarnya membeli manfaatnya. Sehingga banyak manfaat yang perlu kita sampaikan, perlu kita jual, sehingga memang sesuai dengan harapan konsumen ya. Yang dicari memang manfaat tertentu, manfaat khusus, atau mungkin manfaat yang lebih dibandingkan produk atau jasa yang dijual oleh para pesaing. Dan yang terakhir, solution selling ya. Jadi sebenarnya produk maupun service yang kita jual itu merupakan solusi ya. Sebenarnya sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh konsumen atau pasar ya. Dalam hal ini konsumen memiliki permasalahan, kita berusaha menawarkan solusi. Dalam hal ini solusi itulah produk kita atau jasa yang kita tawarkan. Dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang kita tawarkan, akan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Oke. Ini siklus hidup produk life cycle, lebih kepada daur hidup produk. Daur hidup produk ini menunjukkan tahapan dari pertumbuhan yang dapat memberi gambaran manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan. Apakah produk tersebut saat ini posisinya di mana? Introduction, perkenalan, grow, berkembang, mature, matang, atau sudah dalam tahap decline. Sehingga apakah produk tersebut akan dilanjutkan atau tidak, kapan produk harus diperkenalkan kembali atau dilakukan upaya inovasi agar supaya tidak sampai terjadi decline ya pada saat mature, sehingga kita mengetahui dari segi produk life cycle. Jadi dari segi strategi memang siklus hidup produk inilah yang akan bisa kita lihat kondisi produk atau posisi produk pada saat ini, siklus hidupnya sampai di mana.
Berikutnya terkait price, penetapan harga, ini bauran pemasaran yang kedua. Ada beberapa pendekatan menetapkan harga. Ada 3 macam penetapan harga secara umum. Yang pertama adalah cost based pricing. Ya. Ini menetapkan harga berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan, sehingga berapa keuntungan ditambah keuntungan yang diinginkan. Dan yang kedua adalah value based pricing, menetapkan harga berdasarkan value yang ditawarkan. Mungkin ada konsumen yang berkenan membeli lebih mahal dibandingkan produk yang lain karena ada nilai, ya, nilai yang berbeda. Tentunya kembali lagi, produk yang kita jual memang harus bernilai, sehingga value based pricing ini bisa kita gunakan. Competition based pricing, kita menentukan harga berdasarkan persaingan. Kita mau bersaing nih dengan pesaing yang ada, ya. Kita menetapkan basisnya berdasarkan kita mau bersaing, apakah harga kita lebih murah atau lebih mahal. Kecenderungan memang lebih murah, ya, sehingga kita bisa bersaing dengan harga yang sudah ada. Maksudnya harga yang sudah ditetapkan oleh pesaing. Kita fokusnya pada pesaing, ya. Ini place distribution, P yang ketiga, ya. Ada saluran tingkat 1, saluran 2, saluran 3 dan 4. Saluran 1 ini distribusi langsung, direct, ya. Dari produk konsumsi, ini contohnya produk konsumsi, dari produsen langsung ke end user pemakai. Saluran yang kedua ini distribusi eceran dari produk konsumsi. Jadi dari produsen biasanya langsung ke retail, bisa, ya, retail eceran langsung ke konsumen. Tapi ini produsen bisa dia membeli untuk dia buat sempurnakan untuk dijual kembali, atau dia langsung menjualnya kembali. Nah, kalau saluran ketiga, distribusi grosir dari produk konsumsi, produsen, grosir, pengecer, dan konsumen. Ini agak panjang, ya, retailer, ya, pengecer itu. Terus yang keempat, lebih panjang lagi, produsen, ada agen, setelah agen ada grosir, setelah grosir ada pengecer, dan akhirnya tibalah kepada konsumen. Mana saluran yang kita pilih tergantung jenis produk, ya, produk kita. Kalau produk kita lebih rentan cepat mudah rusak, ya, sebaiknya pakai saluran 1, karena rentan kalau terlalu banyak tahapan dalam hal ini, bukan saluran distribusi, semakin panjang semakin lama dan cepat rusak, ya, barangnya. Jangan menggunakan saluran yang panjang, tapi lebih ke directnya, distribusi langsung. Dan sebaliknya, kalau produksi konsumsi, produk konsumen, ya, banyak saluran 4, ya, agar supaya semakin banyak tersebar, terdistribusi semakin luas produk konsumen, karena konsumennya tersebar di seluruh banyak tempat, ya. Dan yang terakhir terkait bauran pemasaran dalam chapter ini, yaitu promotion. Promotion ini adalah komunikasi pemasaran. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan pesan keberadaan produk atau jasa kita kepada target market yang sudah kita pilih, atau konsumen, calon konsumen, sehingga kita bisa produk kita memang tujuannya laku di tujuan akhir dari promosi ini, ya. Tetapi kembali lagi, ada beberapa tahapan sebelum konsumen memutuskan pembelian. Ya, yang pertama mungkin aware dulu keberadaan produk, interest, tertarik, dan akhirnya ekstraksi dia melakukan pembelian. Ada 4 macam alat atau tool yang digunakan, ya, di dalam promotion, yaitu advertising. Advertising menggunakan iklan berbayar biasanya. Yang disebut iklan kebanyakan berbayar, ya, koran, tergantung medianya, televisi, direct mail, dan sebagainya.
Personal selling, bentuk penjualan yang sangat efektif untuk pemasaran hubungan, relationship marketing. Ini maksudnya dia menjual secara langsung door to door ke personal end user, dalam hal ini orang-orang yang mengambil keputusan pembelian, dia datangi langsung. Kalau istilah dulunya door to door, pintu ke pintu, datang langsung menawarkan produknya atau jasa yang ditawarkan. Dan sales promotion terkait dengan promosi penjualan, semacam diskon, potongan harga, tester, dan sebagainya itu kategori sales promotion. Jadi tujuannya agar supaya konsumen segera bisa mencoba produk kita, tester, sehingga konsumen itu bisa menilai produk atau jasa yang kita miliki. Dengan memberikan potongan, mereka akan segera yakin untuk segera melakukan pembelian, mengambil kesempatan harga khusus dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah PR, public relation, ya, publikasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umum. Dalam hal ini di marketing lebih kepada MPR, marketing public relation, ya. Jadi upaya menciptakan hubungan masyarakat yang bernilai marketing, ya, biasanya melakukan aktivitas publisitas event-event yang bernilai bernilai pemberitaan, sehingga banyak media akan meliput secara gratis dan lebih terpercaya karena kita tidak membayar idealnya, ya. Kalau iklan kita membayar. Oke, saya kira itu dari saya dengan chapter pemasaran di mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.